Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Suyus Windayana, MAPP SC selaku keynote speech yang sekaligus akan membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Insinyur Suyus Windayana yang telah hadir melalui Zoom, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kakadil, Provinsi Banten, dan juga kesambutan dari Pak Ketua Umum Perperipan Pak Pembinaan, kemudian juga Bapak Ketua Region Banten, kemudian dari Kabupaten dan Wakili, seluruh jabat administrator yang ada di Provinsi Banten, Polisi Pamekasan, seluruh tempat di Banten dan seluruh hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama mengenai kegiatan hari ini karena tidak sulit lebih karena tersebutkan di Panama dan Indonesia dengan skala dan kita membahas mengenai ini praktik pelaksanaan analisis yang dibuat oleh analis. Ini yang saya hormati, dan kita ketahui pada tanggal 4 Desember kemarin lalu sudah diresmikan seluruhnya dari implementasi pendidikan ekonomi mulai Bapak Presiden di istana dan ini sebagai mutu kita bagi seluruh rakyat tanah dan untuk menunjukkan rekaman ini menjadi layanan yang standar ya. Pada minggu Presiden kami di beberapa negara yang kita kunjungi sebagai sebagai studi banding negara sudah maju itu tidak ada satu negara menjadi suatu negara yang maju apabila tanahnya ya kota-kota ini sudah kota-kota di Eropa itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu semua kejutannya seluruh layanannya sudah beralih ke ekonomi 610 tahun dan 20 tahun sudah mulai jadi ini menjadi waktu kita dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan beberapa kali pertama di hari proses ya kemudian tahun 2023 kemarin dan juga dalam mengatas eksekusi COVID dalam berbasis ekonomi. Pak Presiden mengharapkan bagaimana negara ekonomi ini menjadi momentum untuk perubahan-perubahan kaitannya dengan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan dan juga dan pemerintah juga harus menyerahkan kepada kita sebagai alat kita supaya ekonomi dan ini mulai masuk kepada layanan-layanan pertambangan dan kegiatan-kegiatan program strategis. Jadi di awal tahun ini bahwa dari Ibu saya informasikan bahwa untuk seluruh sertifikasi pada barang milik negara, barang milik pemerintah daerah, dan kita sertifikat ekonomi, kemudian juga untuk redistribusi aset kita ekonomi, dan juga lain seperti saya hormati menyiapkan ekonomi jadi bagaimana ekonomi luar negara ini saya
saat ini sudah mendekati 90%. Jadi sebagian besar layanan yang ada di sistem kegiatan administrasi pertanahan, ya ada sekitar lebih kurang 200 layanan. Itu akan kita sederhanakan baik dari sisi input dan juga dari sisi prosesnya sehingga akan menjadi lebih mudah tetapi kalau datanya akan ada beberapa hal yang nanti akan kita lihat misalnya seperti perayaan tahunan itu akan kita sederhanakan menjadi satu proses pendaftaran. Jadi tidak seperti sekarang 20% dicek tidak mendapatkan kembalian didapati cek lagi didapatkan tahunan. Kemudian juga di depan untuk pemeriksaan juga bisa dilakukan dengan apabila sudah selesai diukur langsung kita kualifikasi. Di dalam proses-proses sertifikasi ini tentunya banyak material yang masuk ke yang kita masukkan ke layanan yang baru. Jadi ini menjadi momentum baru karena kita analisa itu memberikan juga layanan satu jadi biasanya sekitar 5 juta layanan tahun ini dari yang tahun ini bisa menjadi 7 juta layanan dan PDB itu cukup tinggi dan tinggi di beberapa tahun ini jadi dari target kita sekitar 2,4 juta kita sudah sampai kematian dulu dan paling banyak karena di tahun-tahun ini itu kaitannya dengan perbaikan dan pembaruan karena pada tahun 93 dan tahun 98 itu banyak sekali faktor-faktor yang ekonomi pendidikan sehingga dan proses pendaftaran sehingga ini 30 tahun 35 tahun kemudian tahun ini berkaitan kita lakukan dengan lebih mudah ya, karena tidak perlu lagi menunggu orang secara elektronik melalui suatu data nanti kita lakukan pada saat itu. Jadi ya integrasi yang menjadi alat dan pelayanan kepada juga sudah kita pertimbangkan untuk percepatan. Bagaimana perkara yang dari perbincangan ini secara seperti ini juga tidak itu nanti akan dilakukan di seluruh wilayah nanti dilaksanakan secara bertahap dengan pertimbangan yaitu kesiapan infrastruktur kemudian dan SDM itu dengan perkembangan jadi bagaimana kita melihat infrastrukturnya dari sisi IT dari sisi perangkat kesehatan dan juga dari sisi ketersediaan data jadi saya kira ada satu kantor atau dua kantor yang harus menawarkan sehingga itu akan menjadi prioritas untuk dilakukan secara layanan ekonomi ini. Saya kira untuk anggaran, Selatan, dan Cilegon, misalnya Pasaman, itu menjadi prioritas pada tahun ini untuk kita lakukan layanan sana. Kemudian juga tidak prioritas dari pelaksanaan di kabupaten dan juga kualitas dan juga masyarakat sekitar. Bahwa itu kita hormati sampai saat ini sampai hari dari pemerintah institusi kita sudah menetapkan 200 perubahan sebagai lokasi pada proyek dan tahun ini kita akan melakukan minimal 100 perubahan lokasi proyek sampai hari ini. Dan ini sudah dicoba diimplementasikan sebagai proyek dia sudah mengembangkan, dia sudah memberikan realitas korupsi dan juga kita akan jadi tahun ini kita akan melakukan 100 kantor elektronik dan 100 kantor orang termasuk tadi yang saya sampaikan di Provinsi Banten. Di Kota Tersebut saya berharap kegiatan-kegiatan di Banten dan Pak di kota-kota itu segera diselesaikan untuk karena ini akan dilaksanakan.
Kemudian Bapak dan Ibu kita dari Provinsi Banten itu totalnya jumlahnya ada sekitar 1.659. Namun merupakan tinggi tapi saya pikir di Banten ini yang jumlahnya 1.659 ini ternyata kedua di Banten dan Polipar. Dan juga ada kalau dicek ada 34 daerah yang belum melakukan validasi. Kemudian kita juga melihat datanya saya dapat laporan dari PPRD di Provinsi Banten itu ada 123 PPRD yang tidak pernah membuat. Jadi apakah PPRD baru, PPRD lama, nanti ya saya cek juga. Dan dari 1.659 ini hanya seperempatnya yang melaporkan sudah melaporkan. Jadi nanti kita akan monitor ulang tersebut ada di Banten. Sampai kita akan melakukan satu pantauan elektronik untuk memastikan apa yang kita lakukan sama seperti anak-anak bulan. Jadi saya juga mengundang pemerintah dan untuk melihat bagaimana yang terjadi dilakukan dengan negara turunan Inggris dengan e-provinsinya itu apakah mau ke Eropa atau mau ke Australia atau ke Singapura atau Malaysia itu boleh bagi sekalian bagaimana bayar-bayar pelatihan dan bagaimana sharing tanggung jawab terkait dengan layanan air berbasis. Jadi di sini juga pasti tetap kita melakukan monitoring terhadap data-data yang dimasukkan oleh interpretasi dari seperti BPRD, kita sponsor dan juga pada yang boleh dilakukan baik. Jadi saya pikir kita sekalian proses verifikasi di kemarin ada sekitar 200 PPRD. Jadi 200 PPRD ini ya membuat saya kira untuk ke depan akan melakukan dalam ekonomi balik juga bisa kita untuk segera melakukan validasi dan seluruh PPRD untuk melakukan hasilnya di koridor yang sudah ada dan sudah melihat apa yang dilaporkan secara baik supaya Ibu tidak perlu melaporkan hasilnya secara langsung. Nanti kita lihat. Kemudian kepada Ibu terkait dengan pengambilan BPN 16 tahun 2021 yang merupakan perubahan ketiga atas peraturan BPN nomor 3 dan BPN nomor 3 tahun 2007 tentang pertama yang mengubah pasal 119 yang tidak meniadakan pemenuhan itu dalam kewajiban dan membuat secara peran yang baik. Kita sudah disahkan sudah dan ini sudah direview di awal itu dan juga hasil misalnya adalah laporan bisa jadi artinya pasal ini sudah bisa dilakukan dan juga beberapa undang-undang bagaimana penjagaan pedoman ini dan antara dan juga bagian dari seluruh iman dan TNI untuk menjadikan jualan seperti jadi pokoknya itu kemudian pelaksanaan kita sekarang perhitungan itu di luar itu bisa belum kita tapi sebenarnya kita akan monitor bagaimana apa yang baik seperti satu dan kemudian
ketika kita dilakukan kesempatan ini diharapkan peserta ini bisa orang lain bagaimana penjelasan disampaikan mereka bersuara kepada mereka habis ya dilakukan berdasarkan pasal 111 Jadi saya berharap kepada Ibu kita bisa melaksanakan layanan elektronik dengan sejarah tujuannya adalah pelayanan kepada masyarakat supaya praktek-praktek yang terjadi sekarang ini proses yang tidak bisa kita kontrol, proses-proses pemerintahan yang dinilai oleh masyarakat dan masyarakat pasti banyak kayak proses-proses ini bisa kita ada. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan menunjukkan saya tidak bisa hadir ini saya didukung oleh ombudsman yang tadi kita terpaham dan sudah dilaksanakan. Iya, kan gitu yang bisa saya sampaikan. Aku saya sampaikan satu kali dulu tadi setelah seperti ambil ya seperti ini. Jadi Bapak Ibu kantor federasi online-nya sudah cantik. Saya dikasih KKN untuk koordinasi dan juga melakukan pertanyaan secara elektronik. Demikian Bapak Ibu sampaikan dari saya untuk mau santi.